Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia Lestari dari Prodi Ekonomi Kelas A dengan NIM 18720500100. Di sini saya akan sedikit menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Ekonomi Pembangunan dengan dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa Rahman Putri, SPDM PDE. Yuk simak videonya. Rintangan-rintangan pembangunan. Ketidaksempurnaan pasar adalah yang membuat kondisi ekonomi ketidakefisien, sehingga mengganggu agen ekonomi dalam memaksimalkan kesejahteraan sosial dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri. Kekuatan nasional merupakan alat untuk mengontrol dan mempengaruhi negara lain untuk mencapai kepentingan nasional. Selanjutnya, syarat-syarat pembangunan ekonomi. Syarat utama dalam pembangunan adalah adanya pemerintah dan rakyat. Pembangunan tergantung pada pemerintah dan rakyat. Pembangunan tidak dapat berjalan apabila hanya salah satu yang menjalankan, sehingga pembangunan pada dasarnya adalah dari rakyat untuk rakyat. Selanjutnya, kekuatan dari dalam adalah kekuatan yang ada dalam masyarakat sendiri untuk berkembang. Kekuatan ini sangat penting untuk terjadinya perkembangan. Contoh kekuatan dari dalam: pola pikir, kontribusi dengan spesialisasi. Selanjutnya, ketidaksempurnaan pasar membatasi mobilitas faktor-faktor produksi dari penggunaan yang kurang produktif menuju penggunaan yang lebih produktif. Selanjutnya, akumulasi kapital adalah salah satu faktor penting untuk pertumbuhan ekonomi. Akumulasi dapat berupa kenaikan volume tabungan yang diarahkan untuk tujuan-tujuan produktif. Selanjutnya, penduduk dan tenaga kerja. Penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja. Permasalahan kependudukan di negara berkembang. Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang tinggi. Yang kedua, distribusi penduduk yang tidak merata. Yang ketiga, kualitas penduduk yang rendah. Kapital adalah semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Sumber kapital, yang pertama memaksimalkan SDM, yang kedua menekan konsumsi atau meningkatkan ekspor, dan yang ketiga mengalihkan faktor-faktor yang kurang produktif. Selanjutnya, sumber-sumber alam. Sumber daya alam adalah semua bahan yang dapat ditemukan oleh manusia dalam alam dan bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidupnya. Pada dasarnya, hal terpenting yang berupa benda hidup hayati ataupun benda mati non-hayati. Macam-macam sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam yang tidak dapat habis, meliputi udara, energi matahari, dan air. Dan yang kedua, sumber daya alam yang dapat diganti atau dapat diperbaiki, meliputi air yang ada di tempat. Dan yang ketiga, sumber daya alam yang dapat diperbaiki mencakup sumber daya mineral. Teknologi adalah suatu perubahan dalam berbagai produk yang nampak dalam teknik produksi yang ada. Wira swasta adalah orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan dalam berbisnis, mengumpulkan sumber daya yang diperlukan dalam mengambil keuntungan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.